Saya di mana nih? Mana aja dong. Aduh, coba bikin podcast. Nanti ya openingnya santai aja lah ya. Selalu santai. Selalu santai aja lah ya. Style boxing kita juga hampir sama ya. Mexicano. Yes, Mexicano. Itu sebagai fighter ya? Iya. Bukan mantan fighter. Berarti mau tanding lagi. Nah, kamu petinju favorit siapa? Coba. Gunti Nular sama. Saya Ya mungkin kita obrolin aja pas mereka latihan datang. Hari ini kita bikin podcast yuk gitu kan ya, buat konten gitu kan kayak gitu. Bagus juga tuh, ya kan? bisa. Mas Eko. Tapi bagusnya setiap minggu, jadi kita rutinin. Tuh, setuju. Oh ini udah play Ca ya? Udah record. Oke. Ini belum siap ya. Ini juga kita nggak tahu dong programnya apa sebenarnya, tapi ya terima kasih ya yang udah menonton, menyaksikan kita. Kita udah sampai episode 99 nih ya. Bentar lagi udah mau selesai. Jadi terima kasih subscribernya semua. Belum ya? Ini belum mulai. Oke, baru mulai. Harus jauh. Jadi enaknya kita bahas apa nih Mas? Di episode pertama program yang kita belum tahu nih namanya apa. Tapi kan sebelumnya udah pernah. Ya, tapi sebelumnya kan agak-agak ngebahas satu orang. Ya. Ini kayaknya agak ngobrol biar kita kalau bisa nanti beda-beda nih. Ya. Jadi rame-rame bintang tamunya gitu. Kira-kira apa nama programnya? Coba kasih nih. Misalkan tiga nama deh, kasih sekarang 3 nama. Apa itu? 3 nama. Program ini. Program. Mungkin kita mulai dari bincang ya, lihat. Asik. Kayak gosip-gosip ya. Bincang bintang Bisa. boxing. Bincang bintang boxing. BB. BBB. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Wah, ini harus dipikirkan dulu ini. Kayaknya harus. Nggak apa-apa, sekarang aja. Keras banget. Banyak yang nih. Kut gue lagi serius ini. Iya, gimana? Apalagi ya? Dua nama lagi, Mas Eko, 2 nama lagi. Ya. Judul ya? Judul program. Aku banyak tahu nih, jadi gak mikir. Apa ngasal aja? Kan juga belum tentu ada yang nonton. Kita kan apa ngasal aja apa? Obseti. Apa tuh? Obrolan seputar tinju. Asik. Wah, itu paling Jadi, cocok. Kita boxing banget dong. Nah, paling cocok gitu ya. Obrolan Seputar tinju. Nah, Betul. bisa. Satu lagi. Nah, obesitas. Apa tuh? Obrolan seputar tinju dan tas. tas dalam kurung money. Mana? Obesitas, obrolan seputar tinju, tas dalam kurung money. Ya, itu Ya, bisa. Berarti ke bayaran ya, bayaran lah secara bahasa kasarnya gitu kan, bayaran di dunia tinju gitu kan. Karena tinju kan kita mengenal tinju amatir untuk ya prestasi dengan membawa nama daerah dan nantinya negara gitu ya. Dan lagi tinju profesional kan, yang dalam kurung tinju profesional itu adalah tinju bayaran gitu kan, secara bahasa kasarnya ya, tinju bayaran. Ada prestasi, pasti ya ada tas besar yang akan dia bawa seperti itu. Benar. Wah seru nih. Nah ya udah, nanti kita pikirkan lagi. Ini kan juga masih pilot project kan.
Kalau bagus kita naikin, kalau nggak bagus ya udah. Tapi harusnya sih bagus ya, harusnya proper ya settingannya. Nah terus tadi lanjut ke sana, mungkin kita di episode pertama nih kita ngomongin tinju kali ya. Tapi kita manggil yang nonton ini apa nih? Boxing Mania. Asik, Boxing Mania. Gak tahu ya, ini kan ide aja. Kayak Pasal benar, keluar. kayak mancing. Mania. Nah, Apa? Ada Mano Mania. Mano Mania. Nah, ini kan umum ini ya. Wah, umum. Banyak orang yang banyak yang nonton kan maksudnya, bukan orang-orang Mano doang gitu loh. Yes. Kita kira ke sana. Ya, Siap. amin. mungkin kalau kita pakai bahasa Meksiko, penggemar tinju gitu. Itu bahasa Meksiko. Oke, bahasa Tijuana, ya kan? Nah ya, Penggemar tinju. Nah, penggemar tinju. oke. Dari Tijuana kita ngomong ke petinju favorit nih. Soalnya kalau zaman saya nonton awal-awal dulu latihan tinju, banyak petinju bagus dari Tijuana. Meksiko lah pada umumnya ya, Sinaloa, Tijuana. Kita ngomong petinju favorit dulu di episode pertama nih. Mas Eko, siapa petinju favoritnya dan di zaman apa tuh? Gila-gila banget nonton tinju. Tinju ya. Favorit sebenarnya umum sih, maksudnya Ya. hampir semua petinju aku suka gitu loh. Cuman nggak spesifik satu orang dua orang nggak. Jadi ya secara umum aku suka, entah dari gaya stylenya, cara bertinjunya, entah dari negara manapun, sebenarnya nggak ada, umum aja sih gitu. Karena dasarnya karena aku latihan tinju, salah satu dasarnya karena ada paksaan gitu loh. Belajarnya pun ya bisa dibilang baru-baru aja sih gitu loh. Terpaksa berarti. Pada waktu itu. Sekarang udah enggak ya. Alhamdulillah sekarang enggak. Sudah mulai suka, mencintai, jadi akhirnya jadi tahu gitu. Nah, zaman dulu nih nonton zamannya siapa serunya di tinju? Kalau sekarang kan mungkin kalau kita teman-teman ya latihan di Mano, kalau ngobrolin kita ngobrol Miguel Cotto dia udah nggak nyambung sama mereka deh. Iya. Mereka kan taunya sekarang Gervonta Davis, Ryan Garcia, Shakur Stevenson, Jack Paul. Nah, bagus tuh. Yeah. Nah, Mas Eko suka zaman siapa? Dulu media kan nggak terlalu rame atau sebesar sekarang. Paling nonton di TV. Nah, yang di TV itu yang ditonton TV nasional, TV One itu. Iya, Entah cakep tuh. Entah live, entah tinju ulangan. Tahun berapa? Tahun berapa? 2008 9 lah kali. Oh tuh zamannya ini tuh Pacquiao baru naik kan? Ya. Pacquiao baru naik, Pacquiao tuh lawan siapa aja waktu itu ya? Siapa Pacquiao? Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Gunti Nular. Wah, Oh belum, jauh. Terus, wah tuh cakep tuh zaman Pacquiao Morales. Wah saya juga suka tinju zaman itu tuh. Ya, Mereka suka. Barrera. Ya mungkin dua itu emang nama besar yang sangat ramai Ya. di kelas feeder ya 57 waktu itu. Dan dua Meksiko itu kan dulu sebelum Manny Pacquiao muncul, mereka yang merajai. Ya bahkan ketika mulai tenggelamnya Prisnasi Muhammad dari Inggris. Oh kalah sama Barrera tuh. Kalah sama Iya kan? Barrera itu kan, tapi masih di tahun 2000-an. Marco Antonio Barrera dan Eric Morales terus memuncak ya karirnya. Ya sebelum akhirnya masa Manny Pacquiao itu datang gitu kan, yang ya menghentikan, bisa dibilang salah satu yang menghentikan karir cemerlang mereka gitu. Iya. Pacquiao itu. Wah keren tuh. Saya nih ini bisa tahu deh valid atau enggak. Seingat saya tuh Pacquiao tuh dulu jadi undercard-nya pertandingan besar. Dia lawan orang dari Afrika tuh pertama kali di HBO kalau nggak salah. Nah terus waktu itu komentator HBO Boxing kalau nggak salah si Larry siapa tuh namanya? Bukan. Larry Bird pemain basket. Bukan Larry apa? Kan ada Max Kellerman, ada Jim Lampley, satu lagi tuh yang ribut sama Floyd Mayweather. Anyway, si komentator itu salah tuh nyebutin nama Pacquiao. Jadi Pacquiao tuh undercard, tiba-tiba dia KO-in si orang ini. Saya lupa dia jadi undercard di fight mana, lupa deh. Kenapa itu? Makanya itu. Iya, soalnya nggak tahu siapa Pacquiao. Oh. Siapa pada saat itu kan mungkin belum ada
petinju Philippines yang benar-benar bom banget gitu ya. Walaupun ada mungkin zaman itu, tapi setelah itu sih Nonito Donaire, trainer. Waktu keren tuh. Nah, abis itu nggak lama dari situ kalau nggak salah Pacquiao baru ketemu tuh Eric Morales sama Barrera. Atau Barrera ya? Atau Morales saya lupa tuh. Karena mereka masing-masing kan beberapa kali pertemuan dengan Morales kan, kalau tidak salah 2 atau 3 gitu kan. Pernah saling mengalahkan gitu kan. Kalau dengan Barrera, seingat saya 1 atau 2 ya. Jadi beberapa kali lah. Kayaknya Pacquiao tuh pernah kalah atau seri sama Barrera. Atau sama Morales ya? sama Morales kayaknya tampaknya pernah kalah sekali. Ya ada Dan nggak seingat apa-apa saya juga gitu kalau dari salah. ronde pertama. Seingat kita aja. Seingat kita, Seingat kita ya ronde pertama sempat jatuh 3 kali ya seharusnya udah di stop kan. Mungkin kan emang ya nama besar gitu Ya. kan, dan itu sebuah apa namanya pertunjukan besar gitu kan, masa yang harus secepatnya dihentikan gitu, dan akhirnya dilanjutkan sampai ya berakhir draw ya waktu itu. Lupa tuh. Barrera tuh kalau nggak salah, Barrera menang. Kalau nggak salah yang pertama. Ya. Nah, terus balik lagi tadi sebenarnya pertanyaannya petunjuk favorit jadi panjang. Ya. Jangan-jangan kita sepakat nih, zaman itu yang kita suka. Bisa, ya suka. Mungkin kita cocok gara-gara itu kali ya. Ya Bisa kerja barengan? bisa. Mungkin gara-gara itu. Ya. 4 tahun loh baru tahu loh. Baru nyambung baru itu. Ternyata sepakat kita. Dan style boxing kita juga hampir sama ya, Asik. Mexicano. Yes, Mexicano forever. Wah, ini saya ada lucu nih Mexicano. Sekarang kan zaman pedal. Oke. Nyambangnya kejauhan. Tapi ini lucu. Jadi kalau kita mau booking pedal, teman saya pada suka main pedal soalnya kan. Ada Mexicano atau Americano. Perbedaannya apa? Itu ternyata game pedal. Oh. Awal-awal sih kayak ini Mexicano sama Americano kopi apa gimana? Yang satu kopi Americano, yang satu Mexicano. mungkin Mexicano. Jadi Iya, gue pedal dapat kopi. Ya tapi ya udah. Anyway tadi ngomongin petinju favorit Coach Gun. di zaman itu. Nah, Coach Gun, Ya mungkin karena saya lahir di era tahun 1000 berapa waktu itu ya? 900. Coach Gun, sebelum hijrah pokoknya. 1000 zaman Soekarno waktu itu kan? Terlalu jauh ya. Itu terlalu jauh. Ya pokoknya saya mengalami zaman enak nggak enaknya zaman waktu itulah, pokoknya seperti itu ya. Tinju ya? Ya 90, apalagi ketika muncul ya 98 ya tinju di Indonesia, tinju tanah air ya, seperti RCTI Indosiar ya mulai mengadakan tinju profesional ya waktu itu ya. Awal mula saya mulai menonton tinju di tanah air dan Wah. langsung suka ya kalau sebelumnya kan paling biasa nonton kita di TVRI dari tahun 90-an ke 95 seperti Mike Tyson tanding tiap hari Minggu, bukan tiap hari Minggu ya, kalau hari Minggu sampai orang-orang di kampung misalnya Nonton bareng. mungkin di kota stop kerja, stop apa itu kan, ngumpul di satu rumah kita nonton bareng-bareng kan. Waktu Mike Tyson tadi. Zaman Mike Tyson itu dari ya bapak-bapak sampai anak kecil lah gitu kan. Bahkan ya ibu-ibu yang tadinya nggak suka pun kalau Nonton. pertandingan Mike Tyson jadi ikutan gitu kan, seperti itu. Ya zaman saya juga 95-an, zaman Mike Tyson masih prime-nya mungkin saya masih ingat sampai terakhirnya ketika mungkin masa prime-nya ditutup oleh Lennox Lewis kan, tapi setelah itu kan beberapa kali pertandingan lagi, tetapi kan sudah nggak seberapa sebelumnya Ya, ya, ya. kan, seperti itu ya. Semua orang ada masanya dan ya semua masa ada orangnya kan, seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke Petinju favorit. tinju tanah air kan, lu. 98 kan mulai RCTI dan Indosiar. Bahkan RCTI dulu sempat di hari Sabtu siang jam 1 waktu itu pertandingan di Gor Tangerang tuh. Sebelum akhirnya berpindah ke RCTI malam ya, sabuk mas RCTI malam itu ya setiap Selasa kalau tidak salah, malam Rabu. Nah kalau petinju favorit mungkin waktu itu karena yang pertama saya tonton di zaman-zamannya Oscar De La Hoya. Wih. Ya Suka itu juga mungkin tuh. mungkin ya saya favoritkan ya Oscar De La Hoya gitu. Orang bilang itu si apa namanya dengan julukannya Golden Boy ya, seperti itu ya. Dia misalnya secara petinju dengan ya postur yang gagah, main tinjunya yang bagus seperti itu ya, nggak membosankan ya buat saya, tapi buat seorang nggak semua
orang gitu kan suka sesuai selera gitu kan, Iya. seperti itu. Ada yang nggak suka dengan gayanya, tapi untuk saya pribadi suka gitu kan. Dia nggak seperti Mike Tyson yang menekan, harus Yeah. menekan terus gitu kan, nggak ada kata mundur. Tapi Oscar De La Hoya ada saatnya maju, ada saatnya bisa juga dia Betul. mundur sebagai counter boxer seperti itu. Dan itu ya sangat ideal sekali sebelum akhirnya kan masa-masanya Oscar De La Hoya kan muncul Shane Mosley, muncul Tito Trinidad ya. Wis, Ada lagi mantep Fernando tuh. Vargas itu kan yang Iya, tahu tuh, sama-sama Meksiko, sadis. yang sama-sama Fernando luar biasa. Whitaker. Yes. Itu petinju Ya kan? luar biasa ya. Oh, bagus tuh. Zaman itu rasanya ya di kelas waktu itu kan kelas 66 sampai kelas 72 Iya, ya, iya, yang iya. bisa dibilang selain kelas 57-nya Eric Morales ya waktu Iya. itu kan, emang persaingan hampir semua dari Meksiko tinju waktu itu ya. Kalau kelas berat mungkin dikuasain, dirajain sama Amerika waktu itu. Ya mungkin ketika Rusia belum banyak nama-nama lah. Mungkin belum masih Soviet kali. Iya, Masih Uni Soviet. Ya, betul. Udah enggak. Udah runtuh Uni Soviet. Soviet ya udah. Kalau Rusia sendiri kan mungkin cuman beberapa nama. Kan kalau seperti tahun 2000-an sedikit ke atas itu kan ada Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, itu yang menghentikan ya beberapa petinju besar yang ya pada masanya prime gitu. Ya semua berganti lah. Ya seperti kembali lagi kalau bisa favorit kan yaitu Oscar De La Hoya ya. Us, Ya, habis. kalau sebelumnya ya mungkin yang sampai sekarang favorit ya paling Mike Tyson ya. Ya. Dari awal saya senang tinju yaitu Mike Tyson itu. Oke. Dan ya sampai sekarang ya belum ada legenda, salah satu legenda lah setelah Muhammad Ali. Wis, 3 berarti. Ini Mas Eko belum kejawab. Baru masa kejayaan tadi. Siapa petinju favoritnya? Itu tadi kayak nggak ada spesifik beberapa orang. Kalau kalau ngobrol gini disebutin nama-nama petinju itu suka semua, suka gitu. Karena apa ya? Memang sebagai fighter apalagi petinju kita harus nonton gitu loh, harus sering nonton, suka nonton, tapi seenggaknya kita dipraktekin gitu. Style entah Soviet, entah American style, entah Mexican style, bukan buat apa ya, buat ngunci diri bahwa aku harus misalkan makanya pengen kayak Mike Tyson. Pada akhirnya aku juga ya belajar terpaku buat jadi Mike Tyson gitu loh. Kenapa aku bilang nggak ada yang spesifik? Ya tadi aku ambil positifnya dari semua style, semua petinju-petinju yang ada. Berarti sebagai fighter ya? Iya. Bukan mantan fighter. Berarti mau tanding lagi. Paling cocok. Masuk. Bisa aja ini. Oke. Bisa aja ini. Silakan promotor. Di sini ada mantan juara One Pride MMA. Lama itu. Ya, mantan petarung One Championship yang kalian bisa lihat di IG Mano nih banyak story ya, skillnya masih tajam, Wow. mampu pakai ngejual deh. Udah. Kita ganti. Banyak. Ya iklan dikit. Ya, bisa. Iklan kan sesuai kata Kos Gun. Apa tuh? Obesitas. Apa tadi Obesitas. obesitas? Jadi tujuan dibikin biar obesitas. Lupa ini. Ya kan? Obrolan seputar Obrolan. tinju dan tas. Seputar tinju dan tas. Ya udah sih. Udah nggak ada lagi sih ya. Enggak, balik dulu. Oh, ada lagi? Kamu kan udah nyanyi kita, kamu petinju favorit siapa? Coba. Gunti Nular sama. Saya Iya sih. Ya baru tahu kan semenjak di Mano kan. Ya Mas. kalian sih sebenarnya. Saya tiap hari tuh. gini kita. Nggak, saya paling suka Julio Cesar Chavez senior. Oke, bagus. Paling suka. Soalnya menurut saya dia rekornya bagus banget kan. Chavez senior, head movementnya main, setup pukulannya bagus, straightnya bagus, body shotnya bagus. Tapi dia kalah tadi sama favorit petinju Kos Gun, Ya. Oscar De La Hoya. Masa prime-nya sudah habis ya. Iya pada saat itu. Itu, ya. Wah saya paling suka dia tuh. Ya mungkin ketika kalau misalnya sama-sama prime-nya ya, saya juga masih pegang Chavez senior. Chavez senior. Tapi memang baru belajar tinju, suka tinju gara-gara nonton itu. Atau sebelumnya enggak? Enggak, sebelumnya pertama kali nonton tuh kalau nggak salah zamannya Koto.
Betul. Kayak zamannya Miguel Cotto pertama lawan Antonio Margarito. Mulai suka tinju atau Mulai suka nonton doang gitu. nonton, gara-gara belajar tinju sambil nonton kan. Oke. Nah waktu itu zamannya Miguel Cotto, Margarito, Pacquiao. Terus kalau dulu kita cek di YouTube kan belum kayak sekarang nih. Betul. Pasti dulu HBO Boxing. HBO Boxing kalau kita track back ya itu Morales, Barrera yang diulang-ulang kan Ya, itu ya. tuh Mickey Ward, Arturo Gatti, Floyd Mayweather waktu itu namanya masih Pretty ya. Pretty Boy. Oh enggak, tahun 2010 tuh udah ganti dia. Money ya. Money. Zamannya waktu itu Floyd masih ngelawan Sean Mosley kalau nggak salah. Gitu. Menarik. Menarik. Sangat menarik. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah sih kayaknya. Apa Coach Gun? Nah, mungkin kalau kita perlukan yang tinju yang ya kemarin-kemarin atau Ya. yang kemarinnya lagi ya. Ya. Apalagi kalau misalnya zamannya Capek senior itu kan artinya kemarin banget gitu kan. Terus apalagi kalau ngomongin zamannya Joe Louis kan udah kemarin banget kan. Kayak gitu. Kemarin banget kan Chavez. Kalau Ya. Joe Louis berarti kemarin banget. Tapi ini mungkin intonasinya aja yang diperpanjang. Kemarin. Oke, iya. Sama kalau misalnya kita nyebut kata cewek cantik. Gimana tuh? Cantik biasa nih. Tapi kalau cantik banget, cantik. Oh baru tahu ya? Iya, saya Baru juga tahu. diajarkan sama Mama Gufron kalau nggak salah. Sama siapa? Sama Gufron katanya. bukan. Oke. Kalau kan Ahmad Viro, Oh iya. almarhum Buya Uci ya. Kalau saya pernah dengar candaan Iya, beliau iya. waktu itu ya, almarhum yang kalau bilang kalau misalnya perempuan cantik, Cantik, biasa sama aja. cantik biasa, cantik banget atau yang cantik banget itu cantik katanya gitu. Panjang ya. Panjang, inya banyak gitu kan kalau cantik banget gitu. Jadi ya. Coach Yun dulu kalau ketemu cewek gitu zaman sekolah terus, bro, gue suka sama dia gara-gara dia cantik. Kalau cerita gitu sama temennya, atau gimana? Justru mungkin zaman dulu masih lurus-lurus aja ya. Kalau sebut cantik ya cantik aja gitu kan. Oh ini zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang udah apa namanya Gen Z ya, bahasa Gen Z gitu kan, cantik banget. Bisa. Oke. Udah sih, sebenarnya udah pada tahu petinju favorit kita kan. Ya. Sebenarnya saya rasa udah kalau kecuali ada yang masih mau diobrolin. Oh iya. Atau emang kita ngobrol selalu direkam kali ya? Mungkin kita kalau kan tadi kan petinju-petinju yang laki-laki gitu kan, mungkin kita kurang ini menyenggol ke petinju perempuan nih. Iya perempuan. Petinju perempuan ya. Nah kalau Coach Eko, Kalau Rija, siapa kurang yang tahu kalau perempuan malahan karena nggak suka memperhatikan ya. ya. Nah kalau Ya pasti ada lah, Iya, pasti ada. Cuman Siapa ya? Iya juga sih. Iya ya. Kalau mungkin petarung MMA perempuan ya. bisa jauh cepat. Iya. Tapi kalau petinju perempuan belum tahu sih ya. Mungkin Coach Gun tahu. Ya paling kalau dulu kan ya mungkin sejaman saya juga gitu kan, ya zamannya masih Oscar De La Hoya kan, itu bukan berselisih ya, berdampingan dengan petinju wanita misalkan yang Laila Ali. Oh, iya. Muhammad Ali kan. Oh, Di saat itu kan ya mereka hampir sama, mungkin kalau laki-lakinya seperti Oscar De La Hoya di tahun 2000-an Ya, gitu ya. ya. Nah, di kelas perempuannya itu Laila Ali. Terus ada juga dengan putrinya Joe Frazier, mereka dipertemukan. Dulu mungkin ayahnya yang mereka Bertanding. memperebutkan kejuaraan dunia gitu kan. Terus ya setelah pada wafat gitu kan ayahnya diteruskan sama putri-putrinya gitu kan. Sempat ketemu? Dipertemukan putrinya Joe Frazier, ada lagi putrinya siapa tuh yang lawannya Muhammad Ali juga. Saya sudah lupa. Tapi Putrinya juga. putrinya juga dulu ayahnya mereka itu kan dari empat besar ya dulu zaman Muhammad Ali itu Joe Frazier, Sonny Liston, George Foreman. Ya. Dulu kan ada Ya. lima Ya. ya, big fight ya kan. Saya kurang ngikutin, jujur saya kurang ngikutin tuh kalau yang Muhammad zaman Ali, itu. ya George Foreman, Sonny Liston, Joe Preston, sama Little Holmes saya mungkin ke sininya gitu kan. Itu pun yang mengalahkan Muhammad Ali. Ya tadinya rekan latih tanding, sparring, tapi ya karena umur juga mereka jauh, masa prime waktu itu Muhammad Ali sudah mulai menurun, sementara Little Holmes yang sedang
naik. up gitu, lagi naik. Akhirnya ya ketika dipertemukan mereka sudah sama-sama tahu tentang permainan mereka dengan mereka karena sudah seringnya sparring gitu kan di camp ya akhirnya kejadiannya waktu itu Muhammad Ali sudah mengalami sakit Parkinson itu. Parkinson itu salah satunya ya. Yaitu yang membuat imunitas tubuhnya Muhammad Ali itu semakin menurun ya karena itu Parkinson tersebut. Terus ya di tahun 2000-an putri-putri mereka ya yang juara dunia tadi bertemu gitu kan di satu kelas yang sama itu masih di Putri Muhammad Ali kalau tidak salah di kelas 76 ya di super middleweight ya ya. Tapi untuk kelasnya kejuaraan dunia perempuan waktu itu. Dan sekarang mungkin justru ketika yang bukan berhamburan ya, yang sekarang bermunculan itu untuk kelas-kelasnya cewek itu malah di kelas-kelas yang kalau tidak salah kelas 66 ke atas ke bawah ya, seperti yang dari betul dari Meksiko, terus ada lagi yang dari yang siapa yang undisputed itu undisputed perempuan ada satu. Wah, Azan nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Terus saya lupa. Cipta kayak tak. Udah? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita mendengarkan suara azan. Tadi sampai alhamdulillah. Tadi sampai petinju perempuan. Di perempuan ya. Tadi memang ya mungkin kalau tim yang zaman sekarang ya, yang generasi Gen Z ini ya, yang Gen Z. Mungkin ya kalau dulu mungkin banyaknya di pertandingan itu kan seperti kelasnya Laila Ali, kelas di 76 termasuk besar kan. Bahkan ketika dicandain sama waktu itu paturnya memang Ronda Rousey gitu kan. Ronda Rousey sempat waktu itu kan menantang entah ini mungkin cuman jualan atau apa gitu. Waktu itu kan Ronda Rousey lagi naik-naiknya tuh. Sempat menawarkan pertarungan kepada Laila Ali gitu kan dengan lantangnya, kita fight seperti itu ya. Terus kata ke Laila Ali, wah kamu kecil dalam antrian, tubuhmu kecil sementara tubuh dia besar gitu kan karena perbandingan berat badan itu ya. Bukan berarti kamu kecil prestasinya atau saya besar enggak seperti itu ya. Kalau yang saya tangkap waktu itu, tapi ya mungkin itu sebuah pertunjukan gitu kan, pertunjukan untuk ya apalagi zaman sekarang emang harus selalu ada sesuatu yang ditonjolkan supaya cepat naik ya, cepet naik. Kalau udah cepet naik kan pastinya larinya ya obesitas lagi tuh nyambung masuk ya. Mungkin kalau sekarang yang petinju Meksiko itu ya yang Parasnya Rupawan ya, petinju cewek itu ya. Kalau Parasnya Rupawan tadi sebutannya gimana? Cantik. Itu siapa? Siapa ya? Nah itu dia. Sekarang mungkin saya kena faktor U itu ya. Jadi bukan semacam faktor U ya, faktor banyak kena pukulan nih dulu ya. Jadi saya lupa namanya, tapi selalu terbayang wajahnya seperti itu. Mungkin kalau kita tanya anak-anak ABG seperti Bia, Dustin mungkin pada tahu lah namanya ya. Wah, kita undang aja episode 2. Bisa jadi. Iya dong. Kalau ngomongin Gen Z ya, mereka paham betul ya. Bahkan mungkin kita yang bukan kita, saya ini ya. Nggak apa-apa, kita nggak dengerin aja, kita nanya. Ya. Siapa lagi ya? Tinju wanita itu tersebut ya. Bahkan kalau kita sekarang kalau bisa kita buka sosmed ya di IG lah, apalagi kalau anak-anak Gen Z itu di TikTok gitu kan banyak sekarang yang latihan tinju ya dengan paras-parasnya yang cantik, paras-parasnya yang secara untuk dulu kan perempuan dikenal menghindari olahraga keras gitu kan. Tapi sekarang makin hampir banyak ya? menyeluruh, semakin banyak. Betul, semakin menurut coach juga banyak ya di Manone ya perempuan. Alhamdulillah mereka nggak cuman kalau saya pikir nggak cuman untuk ya gaya-gayaan aja, tapi mereka udah mau belajar ya. Betul, mereka untuk pengen bisa nggak cuman sekedar untuk sehat gitu kan, tapi untuk mereka udah ada di mindsetnya itu ini yang saya perlukan gitu kan, tinju ini yang saya perlukan ya, dan itu yang emang harus di kalau misalnya untuk orang-orang yang mempelajari tinju itu di saya bilangnya coba
Jadi kalau misalnya ada orang Gimana tuh? suka tinju misalnya kan, Iya. ada beberapa, mungkin 3 atau berapa gitu kan. Saya suka tinju karena emang pada dasarnya suka Iya. dari hati gitu kan. Akhirnya latihan tinju. Ada juga saya harus tinju karena apa? Kata dokter saya maaf, bukan saya harus tinju tapi saya harus olahraga. Karena apa? Ya kata dokter ya saya harus olahraga karena saya udah obesitas lah. Kalau misalnya dibiarkan ya bahaya gitu Iya, kan untuk iya. sendiri. Ada lagi satu karena motivasi gitu kan. Motivasi itu dalam artian mungkin karena beberapa kejadian lah salah satunya gitu kan, entah bully atau segala Iya, macam iya, gitu benar, kan. benar. Terus hingga akhirnya dalam pikiran saya harus belajar bela diri gitu kan. Terus mungkin dalam kurung boxing gitu kan, yang istilahnya simple gitu kan. Bahkan ya untuk perkelahian jalanan, perkelahian di ruangan sempit, boxing itu sangat Pakai ya, efektif. aplikatif ya. Pernah dipakai ya? Efektif. Oh, pernah. Pernahnya kalem nggak? Pernah. Kalau misalnya saya bilang pernah, itu udah sering banget ya. Itu udah sering Iya, banget. iya. Berarti ini sekali 2 kali lah ya kalau Nah, pernah. Kalau nah, terdesak. bahasa bisa itu. Kalau terdesak ya benar. Tapi ya tentunya tinju ya bukan untuk itu. Iya, Tinju iya. mungkin secara pribadi saya dari dulu dari pesan tinju adalah untuk kembali ke tas tersebut kan, mencari uang gitu ya. Obesitas berarti ya? Masuk Obesitas. obesitas. Masuk. Mau dilanjut ya. Iya, sebenarnya episode pertama kan kita tes. Iya. Dan tadinya mau ngobrol soal petinju favorit. Berarti kita udah banyak nih kita ngobrolin petinju favorit kita masing-masing. Era kejayaan, ada juga petinju cantik tadi ya. Petinju cantik ya kan? Iya. Ya, udah sih. Iya. Saya rasa udah di episode 1 ini. Tapi kalau Mas Eko ada lagi yang mau ditanya, mau diobrolin? Nggak, cukup lah mungkin. Dari Coach Gun juga udah. Mungkin kalau Coach Eko itu kalau misalnya ditanyanya siapakah fighter MMA cantik, mungkin beliau tahu. Coba. Siapa? Siapa? Enggak, saya juga sebutin. Oh, saya kasih pilihan ya, Meisha Tate, Diana Joshua atau Gina Carano. Ini ngomongin skill atau ngomongin apa ini? Bukan. Cantik tadi. Oh. Iya, rupawan ya. Tapi kan cantik relatif juga sih. Asik. Iya toh. Mungkin yang Ada di mana ada yang cantik? Hah? Menurut Mas Eko ada yang Semua cantik? sih. Semua Semua sih. ya. perempuan Ya. semua cantik lah. Jadi kalau yang nggak cantik cuma bukan selera Mas Eko aja. Enggak gitu. Oh. Dan bilangin semua perempuan cantik. Semua cantik. Ini kok ngomong cantik-cantikan sih? Oh, Ya udah obesitas nggak apa-apa. belum ada. Kita jawab aja, kita jawab. Siapa? Ya mungkin disebutin tadi Coach Gun. Siapa tadi kan? Meisha Tate. Ya mungkin itu. Cantik. Karena ya sampai beliau menduduki tahta tertinggi ya, Oh, iya. juara Sempat ya. dunia UFC wanita waktu Oh. itu ya. Kalau Liana Joshua, wah itu saya ngefans banget tuh sama beliau. Karena apa? Karena cantik. Oh, yang dilihat cantik gitu ya. Bisa. Kalau kamu apa kak? Siapa kak? Angela Lee. Angela Lee. Angela Lee. Singapura ya. Bukan, ini orang Hawaii nih. Hawaii. Oh, Angela Hawaii. Hawaii. Tapi latihan Singapura di Itu kayaknya dia represent gymnya. Jadi waktu itu kan dia fight di One kan kantor pusatnya Singapura. Oh, itu Korea. Dia nanti bapaknya. Coach Gun, MMA. Tadi. MMA. Belum, Wait, Misha juga. Wait. Untuk sekarang apa yang dulu ya? Mungkin kalau dulu mungkin sama ya, Meisha Tate ya. Saya pernah makan bareng tuh Misha. Wah, Asik. biasa ya. Serius. Bener ya? Beneran. Waktu itu kan kerja di One. Betul, Sempat betul. ketemu waktu dinas. Terus gara-gara ya kita sempat kerja terus ya selesai event waktu itu event di One berapa di Tokyo sempat. Kalau sama Gina Carano. Oh enggak. Kalau itu kan gara-gara waktu itu Misha kerja VP dia di One Championship. Iya, pernah saya lihat beberapa orang Indonesia berfoto ya. Ah. Waktu di Singapura ya. Meisha Tate. Siapa lagi? Udah. Ya, jangan banyak-banyak. MMA mah udah serahkan ke Coach Eko. Tadi jujurnya sama sih petinju cewek atau MMA pun nggak terlalu Iya. memperhatikan gitu. Ya disebutin dari Coach Gun tadi petinju perempuan terus MMA juga Iya. akhirnya ya
oh iya ya kepikiran ternyata sebenarnya ada aja Iya. juara-juara yang atau petinju perempuan yang bagus gitu. Cuman kita aja yang belum tahu. Belum tahu. Gitu. Petinju udah, petinju wanita udah, petinju favorit udah, era kejayaan udah. Episode ini kita ada 2 pertanyaan yang belum kita jawab, nama program sama episode 2. Kira-kira tadi seru tuh kalau kita undang Bian kali ya. Tuh, Bian. Kita undang teman-teman kita di Mano. Ya. Bian, Dustin bisa. Ya, betul. Mungkin ya mereka nggak cuma sekedar latihan, tapi Iya ya zaman sekarang gitu kan, ya dengan sosmed, belajar di sosmed misalnya kan tentang pengetahuan tinju atau misalnya Iya. fighter gitu kan, mereka gadget tapi karena rasa senang itu ya kepada Iya, tinju iya. itu, hingga akhirnya mengulik gitu Iya, kan, iya. akhirnya mereka tahu gitu kan, jadi nggak cuma gaya tinju tapi siapa aja petinju yang punya gaya itu mereka tahu. Mungkin ya pastinya satu nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka. Sip, kalau gitu kita tutup episode 1 program yang kita belum tahu. Tadi kandidatnya ada 1 apa? BBB. BB. Kedua obesitas. Yang ketiga nanti kita pikirin lagi. Soalnya kita kan ini kan cuma direkam, butuh diedit dulu. Iya, iya. Nah, nanti baru setelah upload kayak baru kita kepikiran nih kayaknya judul yang bagus apa nih. Iya, Baru kita pikirin. Oke, thank you Coach Gun. Coach Eko, Siap. Echa yang di belakang kamera. Echa sini dong, kasih masuk. Siap. Kita Biar kelihatan dikit. iya dong, biar kelihatan. Kalau Echa nih petinju gimana? Cantik atau cantik? Nah, ini nih. Coba. Cantik. Kok ada putus-putusnya? Ayo Echa sini, Ca. Ayo, Ca. Closing. Kasih closing. Aduh, siapa ya yang tinju cewek yang itu tuh? Yang Closing, Ca. Closing. Iya, kamu closing. Sampai Ya, ketemu oke. di episode 2 di episode ini apa nih kan programnya kita nggak tahu. Kita belum tahu nama programnya apa. Pakai ini. Enggak apa-apa. Iya. Biar kedengeran. Saya Echa yang di balik kamera. Nah, itu. Aduh, Biar pada tahu. Malu begitu. Apa? Malu dong. Biar pada tahu nih. Nah, Sampai apa nih coach? tadi tinju cewek yang tadi saya lupa namanya itu, kalau saya lihat ya ada mirip-mirip Esa-nya. Asik. Nanti bisa di searching, Cak. Beneran. Oke. Oke, lanjut. Yo. Oke. Kita aja episode pertama. Oke. Sampai ketemu See di you. episode kedua. Nanti Thank kita you for bikin bumpernya watching. jadi ada jeng 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 closingnya. Iya. Let's go.